At-Tirmizi. Tidak ada sebesar-besar perhatian Allah kepada seorang hamba melebihi besarnya perhatian Allah kepada seorang hamba yang sedang membaca Al-Quran. Betul sekali ya. Iya. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Quran adalah pembelaannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya kelak akan dipakaikan mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai tanda kebesarannya. Cahaya mahkota itu sendiri lebih terang dari cahaya matahari di dunia. Hadis riwayat Abu Dawud. Derajat seseorang di sisi Allah adalah mengikut kadar ayat yang biasa dibaca dan dihafal. Makin banyak ayat yang dibaca dan dihafaz, maka makin tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai derajat as-safaratul kiramul bararah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nanti nyesel nanti kalau lah sampai di sana, lah masuk kubur, dikitnya yang baca Qur'annya, tidak dihafal pula, tidak perlu lagi. Nah balik ke dunia tidak perlu lagi bu. Tidak tamat-tamat. Itu jadi manfaatkan selagi masih hidup. Orang yang mahir membaca Al-Quran sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi orang yang membaca Al-Quran dengan lidah yang telo, terbata-bata begitu dan gagap, justru mendapat dua pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala lidah yang gagap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang anak yang hafal Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masuk neraka? Iya. Anak yang menghafal Quran bisa memberi syafaat keluarganya 10 orang yang masuk neraka. Dia memberi mohon kepada Allah keluarkan keluarga yang masuk neraka itu diambil ya. Dikeluarkan oleh Allah. Hebatnya mempunyai anak ataupun keluarga yang menghafal Quran. 10. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Waduh ya. Jadi sebenarnya daripada hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua, minimal jangan tidak ada seorang anak ataupun cucu atau keturunan kita penghafal Al-Quran. Apalagi kalau memang setiap anak kita harus mampu menghafal Quran. Saya mengambil statement yang disampaikan oleh Mudir Darul Hufaz Ustaz Musalam. Saya tidak bangga dengan orang punya anak yang bekerja sebagai dengan pejabat, tapi saya akan mau kalau anak-anak saya semua menghafal Quran. Kalau dia sudah hafal Quran, terserah dia. Iya. Mau bekerja di mana. Dia telah mempunyai benteng yang kuat. Dan saya termakan oleh statement itu, maka anak saya ingin dia hafal Quran semua. Hafal Quran semua. Berusaha. Al-Quran adalah petunjuk kepada seluruh jalan. Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bunyi ayat. Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi para mukmin. Al-Isra ayat 82. Al-Quran adalah sumber segala ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat. Luqman surah Luqman ayat 27, An-Nahl ayat 89. Al-Quran adalah penyembuh penyakit-penyakit hati. Quran surah Yunus ayat 57. Al-Quran menunjuki ke jalan keselamatan dan membedakan antara yang hak dan yang batil menuju ridha Allah sepanjang zaman. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah bacaan mulia. Ada berapa juz Ibu Al-Quran ini? 30 juz. Surahnya ada berapa? 114. Ayatnya ada berapa? 6.666 itu benar enggak? Nah, ternyata 6.666 ayat itu tidak relevan lagi. Berapa? Nah, coba kenapa? Kita tahunya itulah. Iya, jadi mudah menghafalnya 64 kali. Iya. Kabarnya dari ada seorang ustaz, Insinyur Soekarno pernah nanya pada ulama, ada berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Iya. Jadi uji ulama lemak hitungnya 64 kali, 6.666 ayat. Banyak penghafal Quran zaman ini dihitung
dihitungnya. Dihitung dengan teliti ternyata tidak sampai. Oh. Jumlah sebenarnya 6.236 ayat. Oh, 6236 Nah, jadi. 6236, 6.236 ayat. Oh. Nah, dan sampai 6.666 ayat. Jadi jangan dipakai lagi yang itu. Tidak relevan. Mungkin bismillah itu dikurangi. Apa? Tidak, Apa? sudah dihitungnya 6.236 ayat. Oh. Kalau 200. itu menghitungnya 6236. Fatihah 7, Al-Baqarah 283. Tambahkan Ya. nanti kan dari 114 surah. Oh, tambah-tambah ke ya. Nah, kerja rumah ya. PR. Nah, tapi kalau penghafal Quran sudah menyebutnya 6.236 ayat. 236. Kalau dia menggunakan halaman atau buka surat untuk ngapal ada 604 halaman. Oh, Ayat Quran 604. untuk mudah menghafal. Dia pakai halaman. Lihat masih ada yang Katanya ada berapa? Kata-kata dalam Quran 77.439 kata. Oh, Jumlahnya itu ya. kata. 77.439 kata. Kita akan very good nanti. Kita tiga loh ya. Dan hurufnya 30 juz itu jumlah hurufnya 340.740 huruf. Huruf ya. Iya, kalau khatam sekali di bulan Ramadan dia telah membaca 340.740 huruf. Kali 10. Satu huruf 10 kebajikan. 10 kebajikan. Bulan Ramadan dilipatkan 70. 70. Nah, kali 10 kali 70 lagi. Oh, iya. Betapa besarnya ketika kita khatam satu Quran di bulan Ramadan. Hebatnya. Kalau bacanya ini tajwidnya udah bener nggak? Iya, berusaha. Berusaha benar. Kita belajar ini Iya. tajwidnya sudah benar. Berusaha bener. 340.740 huruf. 740 huruf. 340.700 huruf. Katanya tadi 77.439 kata. 439 kata. Jumlah katanya. Makanya Ustadz Adi Hidayat bilang kalau anak menghafal Quran, dia akan cerdas di pelajaran yang lain. Iya. Nah, ya karena dia telah Hafal, yang main lebih hafal. 77.439 kata. Kita sih kok surat besar. Dan dalam Al-Quran memang disebut orang yang hafal Quran kecerdasannya 4 kali lebih tinggi daripada orang yang tidak hafal Quran. Kenapa? Karena 4 kali disebut di dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 30, 40. Ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya kan dia diulang 4 kali sama aja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami kata Allah telah mudahkan Quran. Mudahkan Al-Quran. Di sini Allah sebut yassarna, memudahkan. Mudah dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada sahalna, ada yassarna. Tapi yassarna mudah untuk semua kalangan, semua golongan, semua umur. Tapi kalau sahalna, mudah itu orang Arab ya. Seandainya Allah sebut walaqad sahalna, bukan walaqad yassarna, Quran itu bisa dibaca oleh orang Arab ya. Tapi ternyata lihat sekarang ini orang Seluruh. Indonesia lebih hebat dari orang Arab. Sedunia. Nah, karena dia dimudahkan oleh Allah. 4 kali disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Zikri itu macam-macam. Dibaca, dipelajari, dipahami, dihafal, diamalkan, diingat. Zikri itu kan mudah. Maka Allah beri pertanyaan, beri tantangan kepada orang. Fahal min muddakir. Adakah siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Maka kita harus menunjuk tangan. Saya tunjuk tangan siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, gitu. Tunjuk tangan. Kita harus menjadi orang yang menunjuk tangan, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Minimal kita sekarang berusaha membacanya. Setelah membaca, kita pelajari, kita pahami. Setelah kita pahami, kita amalkan. Kalau Makalah jadi orang yang mengamalkan Al-Quran.
Beruntunglah ibu yang suka belajar dan terus belajar Al-Quran. Demikian mukadimah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita yang agung, Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terpilih tanpa tandingan, terpuji akhlaknya tak ada bandingan, rahmat bagi seluruh alam, teladan umat sepanjang zaman, disegani oleh lawan dan kawan. Kita semua yang hadir pada sore hari ini mengharapkan syafaatnya pada hari kemudian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita mulai. Doa supaya lancar, Ustaz. Supaya lancar. Iya, belajar. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Di lagu kan yang pakai lagu itu. Nah, ini yang doa nanti. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil muslimina wal muslimati ikhwana rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saya artikan, Radina billahi rabba, ya Allah kami rela dan kau Tuhan kami, Islam agama kami, wabil Islam ini, wabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul kami, wabil Quran imamah, Al-Quran ikutan kami, wabil Ka'bah kiblatan, kiblat Ka'bah kiblat kami, dan orang-orang muslim dan muslimat saudara kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepada kami, warzuqna fahman, dan mudahkan kami dalam memahami ilmu-ilmu. Warzuqna itu boleh rezekikan kepada kami ya. Kefahaman. Itulah doanya selalu dibaca. Faham. Kita nih kalau tidak paham susah. Tapi kalau paham nikmat. Membaca Al-Quran nikmat. Sholat kalau kita paham nikmat. Ya, insyaallah. Tidak ada yang berat dalam amalan Islam ini, asal kita paham. Insyaallah. Pelan-pelan. Di surah Al-Baqarah 196. Jadi sekarang